Proses evakuasi serpihan dan juga korban dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 masih terus dilakukan dan kita akan membahasnya dengan Marsikal Madya TNI Purnawirawan Felicianus Henry Bambang Sulistyo, Kepala Badan SAR Nasional periode 2014-2017. Selamat siang Pak Sulistyo. Selamat siang Pak Wilson. Baik Pak Sulistyo, update terbaru dari proses evakuasi di mana sinyal dari black box ini sudah ditemukan dan diumumkan pada Minggu malam. Sinyalnya sudah menguat hingga sekarang. Mengapa cukup sulit ditemukan hingga saat ini berdasarkan pengalaman Bapak? Jadi begini, black box itu tidak bisa dicari secara manual ya dengan manusia biasa tanpa bantuan alat. Jadi saya pikir bukan lama atau tidaknya, tetapi kalau sudah ditemukan pingnya atau signalnya, itu tinggal nanti proses evakuasi. Kalau saya mendengar pernyataan bahwa sudah ditemukan lokasinya, itu saya pikir tidak terlalu susah, hanya memang diperlukan satu cara khusus untuk menangani black box itu. Jadi tidak sembarangan untuk diangkat, ada caranya. Dan ini saya pikir KNKT dengan anak-anak penyelam sudah tahu persis cara mengangkat black box itu. Iya, Pak Sulistyo, Anda juga terlibat dalam operasi pencarian AirAsia pada akhir tahun 2014 lalu dan saat itu membutuhkan waktu sekitar 15 hari ya untuk bisa mengangkat black box. Apa yang menjadi kendala terbesar setelah kemudian sinyalnya ditemukan? Jadi begini, pada waktu yang lalu itu bukan masalah atau kendala mengangkatnya, tetapi prioritas pada waktu itu ya kondisi operasi saat itu dengan sekarang tidak sama persis ya. Dulu karena medan operasinya itu tantangannya banyak, sementara prioritas utama kita adalah menyelamatkan atau mengangkat evakuasi korban, maka black box itu kita locate dulu, tinggal ngambilnya menunggu waktu yang pas sesuai dengan skala prioritas pada waktu itu. Jadi sudah ditemukan, kemudian di locate, kita meneruskan tugas pokoknya dulu, baru pada saat-saat yang pas kita ambil pada waktu itu. Nah, biasanya dalam proses evakuasi seperti ini Pak, berapa lama waktu yang diberikan untuk mencari serpihan pesawat dan juga korban Pak? Semua itu dasarnya adalah SOP ya, Standard Operating Procedure di Basarnas. Itu ada standar operasi, bahwa operasi itu tahap pertama dilakukan kalau tidak salah ya, ingat karena udah 6 tahun yang lalu ya, saya itu 1 minggu. Kemudian dalam pelaksanaan operasi 1 minggu itu kemudian dievaluasi antara hasil dan kemungkinan keberhasilan ke depan. Nah dari situ bisa 2 kemungkinan, ditutup atau diperpanjang. Itu sangat tergantung dari kondisi di lapangan, terutama pelaksanaan tugas pokok pencarian korban itu. Baik, prioritas utama tentunya adalah evakuasi korban, mengingat kemudian pesawat ini jatuh di perairan, Pak. Sebenarnya batas waktu kemudian untuk melakukan evakuasi korban, mengingat kondisi korban tentunya semakin lama jenazahnya akan semakin rusak. Ya betul, jadi batas waktu itu hasil evaluasi ya dari tim, kemudian di Basarnas didiskusikan antara keuntungan dan kerugiannya antara ditutup atau diteruskan. Ini sangat kondisional ya dengan situasi di lapangan dan tentu dengan hasil tugas pokok pencarian korban itu. Sebagai contoh, waktu dulu itu saya sampai 77 hari. Kenapa? Karena hitungan kita dengan kondisi di lapangan waktu itu jenazah bisa sampai Sulawesi waktu itu, di Sulawesi Tenggara. Dan ternyata benar, hari ke-29 itu korban ada sampai di sana. Sehingga kapan ditutup, kapan dilanjutkan itu sangat tergantung dari hasil diskusi di tim SAR gabungan, khususnya penentunya itu adalah di Basarnas apakah diteruskan atau tidak.
Baik, saat evakuasi seperti ini biasanya pernahkah keluarga mungkin Pak meminta Basarnas untuk terus melanjutkan, tidak menutup karena mungkin jenazah anaknya atau keluarganya ini belum diketemukan? Oke, kalau protes belum pernah saya dapatkan itu. Tetapi kalau permintaan wajar, saya anggap itu wajar. Dan kalau kita masih bisa penuhi, why not ya? Tetap kita penuhin, tapi tentu ada hitungan ya. Kemudian bagaimana perasaan keluarga itu menginginkan untuk diperpanjang, ditemukan keluarganya, itu sangat manusiawi dan itu saya hargai waktu itu. Tetapi kemudian dengan kita berikan secara transparan bagaimana kita melakukan operasi, bagaimana kondisi perkembangan dari penemuan-penemuan korban, dan bagaimana sulitnya melakukan tugas-tugas operasi pada waktu itu, dengan sendirinya keluarga itu kemudian menjadi sadar mendukung kita untuk kemudian mengakhiri. Dan seingat saya pada waktu saya menutup operasi AirAsia waktu itu, justru yang mendampingi saya menutup operasi itu adalah keluarga-keluarga yang belum ditemukan sampai pada akhir ditutupnya operasi. Nah ini satu bukti bagaimana satu harapan bisa kita penuhi dengan hitungan-hitungan dan akhirnya kesadaran dan kebersamaan kepentingan antara operasi dan harapan keluarga itu menjadi satu warna. Dan dengan mudah kita menutup operasi itu dan keluarga menjadi lega. Baik, gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Sulistyo sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita doakan yang terbaik tentunya untuk pencarian korban Sriwijaya RSJ 182. Pemirsa, Marsikal Madya Felicianus Henry Bambang Sulistyo, Kepala Badan SAR Nasional periode 2014-2017.